Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarwa dari kelompok 7 yang akan membawakan materi tentang model pelibatan masyarakat melalui sekolah, organisasi lainnya. Pembahasan saya yang pertama yaitu pelibatan masyarakat melalui komite sekolah. Kebijakan model pelibatan masyarakat dalam pendidikan melalui lembaga SCC seperti di Amerika ini sebenarnya sudah sejak lama dikenal dan dilakukan oleh pendidikan dan persekolahan di Indonesia melalui dari POM dan POMG sampai dengan EPB 3, tetapi hasilnya terlalu nampak karena keterlibatan mereka lebih banyak pada membantu keuangan sekolah. Bagian kedua, B, kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat secara umum. 1. Pemberian dan atau penggunaan fasilitas bersama. Berbagai fasilitas yang tidak dimiliki oleh sekolah mungkin saja terdapat dan memiliki oleh lembaga tertentu. 2. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan siswa. Misalnya, sekolah ingin meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa tentang kesehatan, dapat bekerja sama dengan puskesmas dalam memanfaatkan berbagai fasilitas termasuk fasilitas SDM. 3. Pemanfaatan sumber daya manusia secara mutalis. Sekolah dapat memanfaatkan sumber daya manusia di masyarakat dan sebagainya. Masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki sekolah. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Mas Wandi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kerjasama sekolah dengan organisasi profesi. Pada saat ini sangat banyak masyarakat yang mengikat dirinya dalam suatu kelompok organisasi, baik yang bersifat organisasi sosial, organisasi profesi, organisasi untuk komuniti tertentu yang bersifat kedaerahan maupun organisasi yang mementingkan laba. Untuk pendidikan secara murni, beberapa organisasi yang memfokuskan dirinya terhadap pendidikan antara lain: 1. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau disingkat SPI. Yang kedua, Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia atau SMAPI. Yang ketiga yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Dan keempat, Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia. Dan kelima, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau ABKINS. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh GNOTA. 7. Himpunan Masyarakat Psikologi Indonesia HIMAPSI. Ke-8, Kelompok Budayawan Seni Tari dan Musik. Dari beberapa organisasi profesi tersebut, ada beberapa organisasi profesi yang sangat besar manfaatnya bagi sekolah apabila mampu bermitra secara sinergis dengan organisasi profesi tersebut. Yang kedua yaitu kerjasama sekolah dengan institusi lainnya. 1. Institusi kesehatan. Institusi kesehatan dalam hal ini Kementerian Kesehatan tingkat pusat, Dinas Kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten kota, serta pusat kesehatan masyarakat yang ada pada setiap kecamatan adalah institusi yang seharusnya juga menjalin kerjasama dengan sekolah, atau sekolah harus menjalin kerjasama dengan institusi tersebut untuk kepentingan sekolah. Yang kedua yaitu organisasi olahraga dan kesenian. Banyak organisasi olahraga yang tumbuh dan berkembang baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Organisasi olahraga seperti SSI, PBSI, PBFSI, dan lain-lain organisasi lainnya. Yang ketiga itu organisasi keagamaan. Kurikulum 2013 menegaskan kompetensi peserta didik. Yang pertama adalah kompetensi religius. Kompetensi ini dapat dikembangkan secara sekolah secara optimal apabila sekolah memiliki sumber daya tenaga dan sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah cukup. Tetapi disadari selama ini hal tersebut belum dimiliki oleh sekolah. Oleh sebab itu, sekolah perlu bermitra dengan organisasi-organisasi juga bergerak dalam keagamaan. Banyak sekali organisasi keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Yang keempat yaitu organisasi kepramukaan. Organisasi kepramukaan telah ada sejak lama dan sudah berpengalaman dalam pembinaan kepramukaan di Indonesia. Secara nasional ada organisasi Koarna, sedangkan di daerah ada Koarda. Sementara sekolah kembali ditumbuh, kembangkan dan digalak
digalakkan kegiatan kepermukaan di tingkat sekolah. Yang kelima itu museum dan tempat peninggalan sejarah lainnya. Banyak hal yang bisa didapat sekolah apabila sekolah mampu bekerja sama dengan museum dan berbagai tempat peninggalan sejarah lainnya sebagai ajang bagi siswa untuk belajar lebih banyak tentang sejarah dan peninggalan sejarah. Hal ini sangat perlu karena sekolah hampir bisa dipastikan sulit untuk memenuhi keberadaan museum dan berbagai peninggalan sejarah sebagai media belajar di sekolah. Baik, mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.